di Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya. Festival ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat karena masih dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang dilakukan sejak 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana proses pelaksanaan hingga keseruan malam puncaknya? Inilah potret kebudayaan 7 Likur Desa Mancung. Malam 7 Likur identik dengan malam api likur, terlebih di Desa Mancung. Obor likur aneka bentuk ini selalu hadir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. 7 Likur ini berdasar hitungan hari Hijriah. Jadi kalau Hijriah ini 1 sampai 30 dan 1 sampai 29. Arti kalau sampai 20 itu genap 20. Tapi setelah 21-nya kalau orang kampung kami menyebutnya 1 likur. Jadi 7 likur ini malam ke-27 Ramadan. Jadi disebut 7 likur. Semenjak saya tahu dari kecil itu kan dirayakan malam 7 likur ini kebiasaannya pepatah orang tua dulu yang tokoh-tokoh agama mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari terakhir dari 1 sampai 9. Jadi puncaknya kami mengambilnya untuk merayakannya pada 27 Ramadan 7 likur tadi. Adatnya tujuan entah kemana masing-masing siapalah yang tahu. Kena ada peringat orang tua katanya ika asa bulan puasa namping katanya. Mulai ketundar nak tampil ke dunia. Nah, ini gembira kan kecil mannya. Pada awalnya api likur di Desa Mancung tidak menggunakan obor seperti sekarang. Pada zaman dulu, api likur dibakar dengan menggunakan karet atau tempurung kelapa yang dipasang di depan rumah. Pada malam ke-20, masyarakat akan mulai membakar 1 obor setiap malam di depan rumah. Yang ada ke keret kan ngarit dulu buku-buku demi tatul kan letus kayu melintang ya. Kadang-kadang putus kayu melintang. Yang cipek tadi ada ketinggal kan. Kalau segi rumahnya kalau orang perindunnya besar 2 kiri kanan penuh ketak kan sampai dapat ngepai pakai tangge ada yang lah terlalu macam rumah Pak Liman rumah hake dia hake Rogimin dia. Sudah ya agi maju lah jemen ada minyak tanah degelek cok betung buat sumber kan 7 lepen melek sumber ya. Lebih maju lagi ada yang orang setengah-setengah remaja ya melimpar tali ke seberang jalan dari kelapa ini ke kelapa sana. Jadi talinya ada api kan dia ngikut tali ya. Lah tinggi-tinggi bertinggi-tinggi. Udah sampai macam ini lah kira-kira. Ini sampai terakhir ini peringatanku. Olah, mana ada kayu lagi? Ini berbuat belit saja tahun kemarin. Maksud orang tua ya sebenarnya terang lampu, terang juga hati. Begitu ceritanya, ini maksudnya. Tapi manalah style. Keuntungannya kan kita beramai-ramai malam-malam 7 likur ya, serta sendeh gurau kan. Ya keuntungannya. Jaranglah mendulu-dulu yang jadi kelaya. Hingga kini perayaan malam 7 likur terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Mancung. Mereka sepakat untuk menjadikan api likur sebagai identitas kampung, sekaligus acara tahunan di bulan suci Ramadan.
Dari 6 RT yang ada, setiap RT-nya kompak mendirikan gapura untuk memasang obor likur. Kalau 7 likur ini identiknya dengan malam turunnya Lailatul Qadar. Sementara pemasangan lampunya dari awal 1 likur, malam ke-21 Ramadan, kita mulai masang lampu itu. Mulai masang lampu, kalau urutannya malam pertama 1 lampu, malam kedua 2 lampu, dan seterusnya sampai 7 likur, 7 lampu. Cuma lebih juga nggak masalah, lebih ramai, lebih bagus. Satu rumah 7 lampu, masing satu rumah. Cuman kalau awalnya dulu kita ini gerbang ini nggak ada gapura ini, pintu gerbang gapura ini nggak ada. Dulunya masing-masing rumah kita buat lampu, seperti keterangan para pemuka adat juga. Kita dulu pakai getah karet yang sudah beku, udah kering. Nanti wadahnya kayak seperti kulit lokan. Getah karet itu taruh di kulit lokan dengan kita pasang kayu. Kalau nggak ada kayu, pelepah sagu bisa, pelepah kelapa juga bisa. Nanti kita taruh karetnya di situ, kita bakar. Itu kalau awalnya dulu. Dengan berkembangnya kemajuan istilahnya sekarang ini, memakai minyak tanah dengan botol minuman kaleng, minuman botol ya. Setelah 2002, generasi muda-muda ini merubah api likur tadi, membuat gapura nyebrang jalan. Ada pertamanya 1 buah di kampung kami ini. Setelah itu tahun berikutnya RT lain ngikut-ngikut. Ada berapa tahun berturut-turut masyarakat ingin diperlombakan gapura ini. Ternyata oleh pemerintah yang terdahulu tidak bisa, mungkin karena biaya, harus ada pendanaan, itu beri trofi atau bonus. Jadi setelah saya terpilih menjadi kepala desa, pelaksanaan saya 2005, itu kita giatkan, kita usahakan bagaimana bisa kepuasan masyarakat ini terpenuhi. Kalau dulunya dari bikin gapura itu sumbangan sukarela, dipungut dari rumah ke rumah untuk beli paku, beli minyak tanah, dan beli alat-alat lainnya, itu sumbangan dari masyarakat. Setelah kita jadi kita minyak tanahnya kita gratis, berapa jerigen yang dibutuhkan untuk 1 gapura, dan besi behel untuk merangkai pola apinya kita gratiskan dari pemerintah desa, dan kita belikan piala dan bonus. Itu berlanjut sampai ke sekarang ini. Dari 2005 mulainya yang dilombakan ini. Alhamdulillah setiap kegiatan 7 likur kita juga mengundang pejabat seperti Bupati dari Bangka Barat. Alhamdulillah hadir, tidak pernah ketinggalan selama kegiatan kami ini setiap tahun. Dan alhamdulillah juga selama Pak Gubernur kita yang baru, dari tahun kemarin dia hadir, insya Allah tahun ini juga hadir. Tahun ini jumlah gapuranya lebih banyak, artinya untuk pertama kali jumlah gapuranya lebih dari 6 karena permintaan dari Bapak Gubernur tahun lalu, yaitu diminta untuk 1 RT itu untuk membuat 2 gapura. Nah, di Samancung ini ada 6 RT, jadi selama ini ada 6 gapura, maka untuk tahun ini ada 12 gapura. Nah, dukungannya alhamdulillah Pak, dari ini terutama dari
Bapak Gubernur dia memberikan dukungannya berupa dana hibah sebesar 150 juta. Kemudian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka Barat sebesar 23 juta rupiah. Dan juga masyarakat Mancung dalam bentuk sumbangan sukarela. Jadi total anggarannya itu sekitar 200 juta rupiah. Setiap RT ini diharuskan karena tantangan Pak Gubernur 2 gapura. Seperti yang dijelaskan Pak Kepala Desa juga. Jadi di sini 6 RT, maka keseluruhannya ada 12 gapura. Jadi tiap RT itu 2 gapura. Persiapannya ini cukup lumayan alot ya. Dari awal sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah mulai mempersiapkan acara ini. Pertama-tama kita mengumpulkan warga untuk pengambilan kayu sebagai bahan dasar gapura, kan kayu di sini kan. Jadi kita mulai mengumpul masyarakat untuk gotong royong mencari kayu karena tempatnya udah kita tahu di mana tempat posisi kayunya, jadi kita gotong royong untuk mencari kayu. Jadi sesuai dengan yang diharapkan, alhamdulillah kalau untuk 2 gapura masing-masing tiap RT itu terkumpul. Sebenarnya kendala ini kalau untuk ke depan masalah kayu yang utama. Karena kayu ini kan makin kita tebang makin berkurang. Karena untuk penanaman kembalinya kayak nggak ada. Jadi yang kendala paling utama kayu. Kalau untuk masyarakat sampai sekarang alhamdulillah untuk warga kita masih mudah kita untuk mengajak gotong royong, masalah pembuatannya, terus mengadakan lampunya juga sampai selesai nggak ada masalah kalau untuk warga. Jadi yang utama ini kayu nantinya untuk kendala ke depan. Oh iya, jadi untuk kegiatan 7 likur tahun ini 2018 yaitu pertama adalah lomba hafalan surat-surat pendek kitab suci Al-Quran. Itu pesertanya adalah terbuka untuk anak-anak hingga remaja untuk wilayah Kecamatan Kelapa. Jadi bukan hanya Desa Mancung saja. Jadi kemarin sudah tercatat ada dari Desa Mancung, Desa Beruas, kemudian Desa Dendang, Desa Tebing, Sinarsari, dan sekitar Kecamatan Kelapa. Kemudian selain lomba baca hafalan Al-Quran surat pendek, juga ada lomba busana muslim. Itu pun pesertanya adalah mulai dari anak-anak hingga remaja, yang juga terbuka untuk Kecamatan Kelapa. Jadi pesertanya dari beberapa desa, bukan hanya Desa Mancung saja. Ya. Kemudian pada acara puncaknya nanti, pada hari ini, ya, sorenya dimulai dari ceramah yang biasanya didatangkan oleh penceramah tingkat nasional. Dengan ibadah puasa itu, kalian menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena itu tausiah singkat pada sore hari ini, saya ingin menjabarkan yang kesekian kalinya dalam orientasi mencari, mengejar yang namanya kualitas, bukan lagi sekedar kuantitas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang berkualitas. Pertanyaan besar kemudian, seperti apa ciri, tanda yang tampak, yang tersimpan, yang mengkristal dari orang-orang yang berkualitas? Yang tiga. Menjelang maghrib, tepatnya setelah berbuka puasa, masyarakat Desa Mancung akan memulai menyalakan obor likur sebagai tanda dimulainya peringatan malam 7 likur. Kemeriahan malam 7 likur di Desa Mancung ini
juga turut mengundang rasa penasaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta unsur Forkopimda lainnya. Sejak hadir pada perayaan yang sama pada tahun lalu, Gubernur Erzaldi Rosman memang menantang warga Desa Mancung untuk membangun 12 gapura obor. Dan pada tahun ini, gapura-gapura hasil dari kekompakan warga Desa Mancung pun kokoh berdiri. Hari ini adalah acara Hari 27 Likur, yang mana pada hari ini dimulai, dan ini merupakan suatu kebiasaan dan sudah membudaya sekali bagi masyarakat di Desa Mancung ini. Harapan kita ke depan dan terus ini akan menjadi suatu atraksi yang menarik, tidak saja nanti di Desa Mancung, tahun depan mungkin seluruh Bangka Barat atau Kecamatan Kelapa bisa merayakan 27 likuran ini. Karena makna 27 likuran ini adalah merayakan hari ke-27 bulan Ramadan, dan semua umat bergembira menyambut hari 27 ini dan mendekati kepada hari kemenangan. Dan kami dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap bersama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Barat sama-sama kita bangun budaya dan adat yang sudah sangat luar biasa ini, terus kita kembangkan, suatu saat nanti akan menjadi atraksi yang sangat menarik bagi masyarakat. Dan saya tahun kemarin ada kurang lebih sekitar 6 gerbang, tahun ini sangat dahsyat, ada kurang lebih 12 gerbang. Dan 12 gerbang ini kita berharap bersama-sama, nanti insya Allah tahun depan seluruh Kecamatan Kelapa akan memberikan atraksi 27 likur ini menjadi suatu kebanggaan dan dapat membuat sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk berkunjung ke Desa Mancung, Kecamatan Kelapa. Dan saya berharap tahun depan juga suatu saat 27 likuran ini akan menjadi suatu event yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Bangka Belitung. Pemirsa, inilah kemeriahan dari puncak acara yang ada di Desa Mancung, Kabupaten Bangka Barat ini. Nah, total gapura yang ada di sini adalah 12 gapura, dan gapura terbaik akan mendapatkan hadiah dari pemerintah setempat. Sejak digulirkan pada tahun 2005 lalu, api likur rutin dilombakan antar RT. Awalnya, setiap RT dari 6 RT yang ada hanya membangun satu gapura obor yang membentang jalan protokol Mentok Pangkal Pinang. Dan khusus pada tahun 2018 ini, Anda akan melihat rangkaian unik api obor likur sebanyak 12 gapura yang disiapkan oleh masyarakat Desa Mancung. Tidak heran jika kemeriahan obor pada tahun ini mengundang banyak perhatian masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat luar Desa Mancung lainnya. Ini merupakan suatu adat turun-temurun ya, suatu turun-temurun yang harus kita pertahankan, kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Seperti tadi kita sampaikan Pak Gubernur, tahun ini 12, mungkin tahun depan akan dikembangkan lagi. Perlu saya sampaikan juga dulu tahun 2008
saya pernah minta yang ini waktu perayaan 17 Agustus ya, saya ingat tuh kita pasang di mentok dulu ya, di mentok. Tahun 2008 2009 lupa lagi saya. Nah inilah maksudnya saya pasang di mentok untuk supaya masyarakat di mentok mengenal, kan tidak semua bisa seperti sini kan, mengenal mengenai 7 likur ini. Dan ini merupakan syukur masyarakat ya, yang telah menjalani puasa Ramadan ya, puasa Ramadan, dan ini merupakan suatu budaya yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Dan nanti kita mungkin dengan Pak Sekda ya, dengan mungkin akan memberikan dukungan lah ya, dan mengembangkan budaya ini yang dikatakan Pak Gubernur tadi, tidak saja hanya di Desa Mancung ini, di Dusun Mancung ini, tapi juga kita seluruh desa yang ada di Kelapa ini. Aneka bentuk api likur yang dibentuk oleh masyarakat Desa Mancung di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, setiap bentuknya ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Dengan dorongan pemerintah kabupaten provinsi, pemerintah merencanakan kegiatan Malam 7 Likur ini akan dijadikan sebagai kegiatan wisata kampung yang rutin diselenggarakan di Desa Mancung. Ketahui kan setiap ada kegiatan ini kan Pemkab Barat sekarang selalu membantu ya, sudah dianggarkan semua yang ada, yang pesta-pesta ada budaya selalu dianggarkan. Mungkin ya kalau sekarang dana yang kita dukung sebesar X ya, mungkin nanti kita X plus berapa gitu kan, X plus Y ya, itu Y-nya berapa. Tentu saja ini semuanya kita anggarkan di tahun 2019 nanti, dan mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari DPRD Bangka Barat. Ya memang karena ini hanya diadakan di Dusun Mancung ini, tidak ada tempat lain, ini beda sekali itu ya. Dan ini dah yang saya katakan tadi, memang ini ciri khas sekali ini mengenai masalah 7 likur ini ya. Dan ini katanya kan merupakan Malam 7 likur tuh turunnya Lailatul Qadar aja gitu ya, begitu. Malam puncak api likur di Desa Mancung juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di lapangan desa, seperti ceramah, tarian, musik tradisional khas Desa Mancung, dan lain sebagainya. Pada malam puncak ini juga dilakukan proses penyerahan hadiah bagi peserta lomba yang diselenggarakan dalam memeriahkan rangkaian kegiatan Malam 7 Likur di Desa Mancung. Sekaligus pemberian hadiah bagi pemenang gapura dan obor likur terbaik yang ada di 6 RT. Inilah kebudayaan api likur di Desa Mancung dengan beragam tradisi dan keunikannya. Semoga tetap lestari dan menjadi bagian dari wisata kampung di Kabupaten Bangka Barat. Tradisi budaya yang ada di Desa Mancung ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih sangat peduli terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan. Semoga hal ini dapat membangun potensi wisata dari tiap-tiap daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat, khususnya Provinsi Bangka Belitung. Sampai berjumpa di episode potret selanjutnya. 3 rakaat sembahyang maghrib, 4 rakaat sembahyang isya. Kalau badan dilanda penyakit, cepatlah berdoa kepada yang kuasa. 4 rakaat sembahyang isya, 2 rakaat sembahyang subuh. Kalau berdoa pada yang kuasa,